Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum khafadhah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul haqq hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah berhenti sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka untuk meraih ridho Allah, yaitu silaturahim dan iktikaf di masjid ini sekaligus thalabul ilmi. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan langkah kita semua ini dijadikan oleh Allah saksi bahwa nanti menghadap Allah dengan diawali husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu, di surat 6, surat Al-An'am, pada ayat 61, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa kekuasaan di dunia ini yang punya hanya Allah, di atas semua makhluknya. Lalu Allah mengutus malaikat untuk hafadzah, untuk menjaga kita, mendampingi kita. Sampai kapan? Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga kalau datang kematian salah seorang di antara kita, tawafathu, maka malaikat itu mematikan, mewafatkan. Artinya tawafathu rusuluna, ia malaikat itu mewafatkan kita atas perintah Allah. Wa hum la yufarritun, malaikat itu tidak pernah melalaikan kewajiban yang telah diperintah oleh Allah. Nah, setelah itu summa ruddu ilallahi, kemudian mereka hamba Allah itu ilallahi, dikembalikan kepada Allah, maulahumul haqqi, penguasa mereka yang sebenarnya, yaitu Allah, maulahumul haq. Ala, ingatlah, ketahuilah, lahul hukmu, segala hukum pada hari itu, di hari dikembalikan itu, wa huwa asra'ul hasibin, itu kepunyaan Allah dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat terhadap makhluknya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, di ayat ini
di ayat 62 kalimat summa ruddu ilallahi maulahumul haq, kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah penguasa yang sebenarnya. Itu menurut Ibnu Jarir, yang dimaksud hamba Allah di sini dikembalikan itu adalah para malaikat, karena tadi ditugaskan untuk menjaga makhluknya. Setelah itu dikembalikan ke Allah. Di mufasir yang lain itu menyebutkan semua hamba Allah, jadi tidak mandang malaikat saja, manusia, jin, dan makhluk yang lain, semuanya kembali kepada Allah urusannya. Nah, kita ini diberi kesempatan untuk hidup di sini ini Bapak Ibu sekalian, menunggu proses kita nanti dipanggil, lalu kita membuat kegiatan, ya kegiatan yang digariskan oleh Allah, yang diridhoi Allah, ya seperti yang kegiatan yang kita pakai ini, yang kita lakukan hari ini. Bahasa saya Bapak sekalian, begini ini ngenteni mati gitu, menunggu kematian. Semua orang kan menunggu kematian. Cuma ada yang menunggu kematian itu perbuatannya tidak bermanfaat. Ada yang dia menunggu kematian itu hanya diam saja, tidak bergiat gitu loh. Diam saja sampai akhirnya mati juga. Tapi ada yang menunggu kematian itu mencari dunia saja, melupakan akhirat. Ada yang menunggu kematian itu melakukan sebuah perbuatan yang bermanfaat, karena semua perbuatan itu nanti endingnya kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Di ayat itu disebutkan ilallahi maulahumul haq, kepada Allah penguasa yang sebenarnya. Itu artinya kita kembali kepada Allah yang menguasai yang sebenarnya. Malaikat pun juga kembali kepada Allah. Karena itu jika manusia itu mengalami perpisahan dengan dunia, Bapak sekalian, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, panjang hadisnya. Hadis ini dibawa dari Abu Hurairah, dari Husain ibnu Muhammad, dari Muhammad ibnu Amru bin Atta, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya sampai pada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, qala innal mayyita tahduruhul malaikatu, sesungguhnya mayat itu dihadiri oleh para malaikat. Tahduruhul malaikatu. Fa idza kana rajulu sholihu, apabila mayat itu adalah seorang lelaki yang soleh atau wanita yang solihah, qalu, malaikat itu mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah, keluarlah engkau wahai jiwa yang baik yang berasal kanat fil jasadit thayyib, yang berasal dari tubuh yang baik. Ayo keluar jiwa yang baik. Jadi orang yang mau pungkasan hidup itu Bapak sekalian, meninggalkan dunia, malaikat
mengatakan kepada orang yang soleh seperti tadi, ukhruji, keluarlah engkau, ayo keluar. Jadi tidak ditarik-tarik gitu Pak, tidak dipaksa-paksa, tapi diajak keluar. Nyawanya orang yang soleh itu diajak keluar dari tubuh yang soleh, dari tubuh yang baik. Ukhruji hamidah, keluarlah engkau dengan terpuji. Malaikatnya muni ngaten. Wa absyir biruhi wa raihan, dan bergembiralah dengan angin yang sejuk dan wewangian yang semerbak. Wa rabbi ghairi ghadban, serta Tuhan yang tidak murka. Malaikat mengatakan seperti itu, Pak. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruja. Maka terus menerus dikatakan demikian kepadanya hingga keluar dari tubuhnya. Jadi lek kate metu niku diminta, ayo keluarlah engkau wahai tubuh jiwa yang baik, berasal dari tubuh yang baik. Keluarlah engkau dengan terpuji dan bergembiralah dengan angin yang sejuk dan wangian yang semerbak, serta Tuhan yang tidak murka. Itu diucapkan terus menerus sampai nyawanya keluar. Ini bagi yang jiwanya baik, orangnya perilaku sebelum kematian itu melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana seperti hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaliknya kemudian nyawa tadi sampai keluar, kemudian begini, summa yu'raju biha ila samai fayustaftahu laha. Kemudian roh ini dibawa ke langit dan dibukakan, lalu dimohonkan supaya dibuka untuknya langit itu. Fayuqalu, malaikat-malaikat yang di langit mengatakan ini, man hadza? Ditanyakan, siapa ya ini? Ngoten. Fayuqalu, maka malaikat yang hafadhu tadi yang menjaga kan mengantar ke langit. Fulan, ini mayatnya, ini adalah si fulan yang baik, disebutkan namanya yang disebut di dunia itu, Bapak. Anaknya fulan. Lalu fayuqalu, maka dikatakan oleh malaikat yang di langit, roh ini dibawa ke langit. Jadi roh kita nanti kalau mati, Bapak, dibawa ke langit. Sekarang diberi kabar, saiki kurung mati ya, dikei kabar. Golek wis mati, dibawa ke langit. Pertanyaannya, apa rohnya kira-kira tahu ya ke langit itu? Ketika dibawa ke langit itu, kira-kira tahu nggak rohnya? Aku loh saiki nang langit ngoten. Kira-kira tahu nggak? Nah, itu yang tidak diberitahu dalam hadis ini, sehingga kita tidak tahu. Dikatakan oleh malaikat yang di langit, marhaban bin nafsi thayyibah kanat fil jasadi thayyib. Malaikat yang di langit itu mengatakan, selamat datang wahai jiwa yang baik yang berasal dari tubuh yang baik. Malaikat yang di langit itu menjaga langit itu, udkhuli hamidah, masuklah kamu dengan terpuji, wa absyir biruhi wa raihan, dan bergembiralah
dengan angin yang sejuk dan mewangian. Wa rabbi ghairi ghadban, serta Tuhanmu tidak akan murka kepada kamu. Dikatakan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit, roh tadi. Berarti kalau perkataan semacam ini Bapak sekalian, rupanya rohnya ini tahu, merasa, karena dipersilahkan. Silahkan kamu masuk, kan dipersilahkan, rohnya dipersilahkan. Berarti kalau melihat hadis ini, roh ini merasa saya diperlakukan yang baik, itu di langit posisinya. Kemudian fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta yantahi biha ila samai allati fiha Allahu azza wa jalla. Maka terus menerus dikatakan demikian kepadanya hingga ia sampai ke langit yang padanya di situ, di langit yang azza wa jalla, sampai Allah nanti mengatakan kepada roh itu. Kalau bahasa letterleknya Pak Bu, allati fiha Allahu azza wa jalla, di langit yang padanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lek diterjemahkan letterlek. Cuma Allah kan, apa Allah itu bertempat seperti kita bertempat satu gedung itu? Ya enggak Pak Bu. Allah itu tidak bertempat seperti kita, enggak. Kalau kita berada di sini, Allah tidak jauh dari kita. Nggih. Allah itu dekat. Sampai ada kabarnya teman, disampaikan oleh Allah di surat 50 ini, di surat 50 surat Qaf. Oke. Di ayat 16 itu Allah menyatakan itu, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat 50 surat Qaf ayat 16, sampai terjemahkan tuh. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ditujukan oleh hatinya. Oke. Yang menciptakan manusia itu Allah, sehingga Allah sangat mengetahui yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi bisikan kita ini didengar oleh Allah, diketahui, tidak lepas itu. Sampai Allah mengatakan begini, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. ya, urat leher itu di sini ya, di leher itu jenis urat nadi, urat leher. Urat leher itu nempel di badan kita. Allah masih lebih dekat. Karena itu kalau orang berdoa kepada Allah itu walaupun bisik-bisik didengar oleh Allah, walaupun di dalam hati juga didengar oleh Allah. Maka kita kalau memanggil Allah tidak usah dengan suara keras. Bahasa saya Pak Bu, Allah tidak tuli gitu loh, kayak bahasa Jawa ya Pak, Allah tidak dublek gitu. Maka tidak usah keras-keras kalau menyebut nama Allah atau berdoa kepada Allah. Di ayat lain, contohnya di surat 2 di ayat 186 itu dijelaskan oleh Allah begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nih sampai terjemahkan surat 2 ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka
Bebasnya begini, wahai Rasul, kalau ada hamba-hamba saya bertanya tentang saya padamu, sampaikan ya Rasul. Guru nyampaikan ngeten. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Loh, aku ki dekat. Aku ki dekat. Dekatnya kayak niku mau. Lebih dekat daripada urat nadi. Bahwa saya itu dekat. Sampaikan. Karena saya dekat, terus si Allah ngeten, ujibu da'watat da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Oh. Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, tak kabulkan doanya. Kalau mau doa, kalau tidak mau doa ya gak dikabulno, wong gak donga kok. Apane dikabulno? Nggih, gak donga. Oh, tidak berdoa dikabulkan ya tidak ada, Bapak. Yang dikabulkan itu yang mau berdoa. Sampaikan ya Rasul, saya mengabulkan permohonan bagi orang yang mau memohon, mau berdoa dengan syarat fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah ini syaratnya, memenuhi perintah Allah baru dikabulkan. Syarat yang kedua, terus si Allah wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah syarat yang kedua, doanya dikabulkan itu beriman pada Allah, yakin pada Allah. Jadi kalau sudah berdoa kepada Allah tidak dicampuri doa kepada yang lain. Yo gak ngene, yo gak ndonga nang Allah, yo ndonga kepada Nyai Roro Kidul, ndak. Ya, doa hanya kepada Allah, yakin Allah saja yang memberitahu, yang mengabulkan doanya. Itu namanya beriman. Kalau mau begitu, kamu berdoa meminta kepadaku, kalau mau begitu Allah mengatakan la'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah kalau mau kamu cara berdoa semacam itu, caramu itu benar menurut Allah. Ya di sini ada perintah Pak Bu, memenuhi perintah. Memenuhi perintah itu salah satu diantaranya ya. Saya tunjukkan di surat 7 ini. Salah satu di ayat 180 itu ada kalimatnya dan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nih. Hanya milik Allah asmaul husna. Nah, asmaul husna itu milik Allah. Ya Rahman, Rahman, Rahim, Malikul Kudus, Salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Latif, Al-Qahar. Ya. Sampai 99 nama yang baik. Itu namanya Asmaul Husna. Dengan kalimat Allah, dengan Allah jumlahnya 100. Itu Asmaul Husna itu milik Allah semua. Terus ya Allah ngeten, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut Asmaul Husna itu. Yo, memohon kepada Allah dengan menyebut, niku perintah namanya. Perintah dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi lek donga gawe Asmaul Husna dhisik. Enggak boleh langsung ya Allah saya minta, enggak boleh Pak begitu. Syaratnya diperhatikan oleh Allah, permohonannya diperhatikan, itu menyebut Asmaul Husna, terus baru minta.
Jadi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, baru kita minta kepada Allah. Itu salah satu perintah, banyak Pak perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini setelah dibawa ke langit, terus dikatakan oleh malaikat semacam itu, masuklah kamu dengan terpuji dan bergembiralah kamu dengan angin yang sejuk dan wewangian yang semerbak, serta Tuhan tidak murka. Ini kalau jiwanya orang itu baik. Sebaliknya, wa idza kana rajulu su'u, dan apabila lelaki itu yang bersangkutan tadi adalah atau perempuan itu orang yang buruk, orang yang jahat, qalu, para malaikat itu mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah. Dikatakan oleh malaikat yang menjaga ini, kan malaikat gak mati Bapak, si mati kan kita, nanti bareng-bareng mati malaikat itu di hari kiamat. Keluarlah engkau, hai jiwa yang kotor, kanat fil jasadil khabis, yang berasal dari tubuh yang kotor. Ayo keluarlah kamu. Ukhruji damimatan wa abshir bihamimin wa ghosak. Malaikat mengatakan, keluarlah engkau, hai jiwa yang kotor dan berasal dari tubuh yang kotor, keluarlah engkau dengan tercela dan bergembiralah. Tetap wa abshir itu dikabarkan, dan bergembiralah dengan air yang mendidih dan nanah serta aneka ragam lainnya yang serupa. Iki nyawa jange metu terus diancam ngono Pak, diomong ngoten, gak enak. Ya. Wes saiki awake dhewe turu ae lho, mimpi kepethuk kuntilanak ya napa kira-kira. Ya napa? Aman mimpi lho. Mimpi gak temenan iku jek mimpi, ketemu kuntilanak. Melayu sak banter-banter lho. Konangan ae. Gak iso. Rasane kaya lumpuh ngono. Padahal barang wis tangi, ya Allah aku mau mimpi ngoten apa. Napa? Roto tuh kok kasur. Saking mlayune saking banter ya. Roto tuh kok kasur ya, Mbak. Lah iki lho, ini mimpi Pak Bu. Tapi hadis ini bukan mimpi. Paham? Hadis ini bukan mimpi, ini sebenarnya. Diancam semacam itu. Maka hadis ini menyatakan wa akhara min saklihi azwaj fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruja. Maka hal tersebut terus-menerus dikatakan kepadanya hingga nyawanya keluar. Adik, keluarlah engkau, hai jiwa yang kotor, dari tubuh yang kotor. Keluarlah engkau dengan tercelah dan bergembiralah dengan air yang mendidih dan nanah serta aneka ragam lainnya yang serupa. Diomong terus karo malaikat sampai metu. Pak Bu, ini hadisnya muni ngene. Qur'ane mboten, Qur'ane kalimat ngeten, kalimat keluarlah engkau dengan tercela. Di dalam Quran itu ketika nyawanya itu orang tidak baik itu diantemi malaikat dengan tercela itu. Contohnya ya di surat 8 surat Al-Anfal di ayat 50 itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adabal hariq. Nih.
Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Nah, kalau kamu melihat, ini berarti jika kamu menyaksikan, malaikat mencabut nyawanya orang kafir, lalu Allah mengatakan, seraya memukul muka dan belakang mereka. Malaikat itu memukuli. Kalau di hadis ini disebutkan, keluarlah engkau dengan tercela dan bergembiralah dengan air yang mendidih dan nanas serta aneka ragam lainnya yang serupa. Itu dalam ayat ini disebutkan mereka dipukul oleh malaikat mukanya, belakangnya. Ini merasa betulan, Pak Bu, bukan mimpi. Merasa betulan. Lalu dikatakan oleh malaikatnya, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Ngeri kalau kamu melihat pernyataan malaikat semacam itu terhadap jiwa yang kotor tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, fayuqalu, dikatakan, la marhaban bin nafsil khabisah kanat fil jasadil khabis. Tidak ada selamat datang bagi jiwa yang kotor. Jadi biasanya kalau jiwa yang baik, selamat untuk kamu, silakan masuk dengan ridho Allah. Allah tidak murka kepadamu. Kalau ini tidak ada selamat datang pada jiwa yang kotor, yang berasal dari tubuh yang kotor. Kembalilah kamu dengan tercela. Jadi langit itu sudah ditolak, Pak Bu. Munggah itu sudah ditolak, suruh kembali. Lalu sesungguhnya pintu langit tidak akan dibuka untuk kamu. Dari malaikat ngeten. Lalu ia diturunkan dari langit, Bapak misalnya, hingga sampai ke kuburan. Jadi dirotono kok langit tuh. Oke, so bayangno nggih. Saiki badan aja ini. Kalau menek setinggi 8 meter nih, terus jatuh. Jrok ngono, jatuh nang isor. Ya apa rasane? Ya gak patah, merotoli, Pak. Kalau sampai di atas lagi, kira-kira sampai 20 meter, sampai 50 meter jatuh, ya entek, Pak Bu, cerot ngoten. Iki teko langit loh. Betulan itu dijatuhkan beneran, bukan mimpi. Wong mimpi ae mencolot datane. Ya. Mimpi jatuh nih, gak mencolot kira-kira. Ini betulan dijatuhkan sampai ke kuburan. Sedangkan lelaki itu yang soleh tadi duduk, lalu dikatakan kepadanya hal yang semisal dengan apa yang disebutkan pada pembicaraan yang pertama tadi. Sing yang baik, Pak Bu. Tapi waya jelisu rajulusu fayuqalu lahu mislama qila fil hadisil awal. Begitu juga orang yang jahat duduk pula, lalu dikatakan kepadanya hal yang semisal dengan pembicaraan yang kedua tadi di hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka di ayat ini tadi, di surat 6 tadi, di surat 6 ayat berapa tadi? Nah, surat 6 di ayat 62 tadi, di ayat 61 Allah mengutus kepada kamu malaikat yang menjaga kamu
itu dijaga sampai apabila orang itu nyawanya, kontrak hidupnya sudah habis, tawafathu rusuluna, dimatikan oleh Rasul-Rasul Allah, malaikat itu. Prosesnya seperti itu, Bu. Nah, kemudian setelah itu di ayat 62, summaruddu ilallahi maulahumul haq. Niki. Di ayat 62. Ini dapat diinterpretasikan, Bapak, dengan pengertian bahwa kelak semua makhluk dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Jadi tidak hanya malaikat saja, sebagaimana pendapat dari mufassir sebagian tadi. Lalu Allah memutuskan perkara mereka dengan keputusan yang seadil-adilnya dari Allah. Di ayat lain, di surat 56, surat Waqiah, di ayat 49 dengan ayat 50 itu menyatakan, kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Surat 56 ayat 49. Sampai terjemahkan. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terkemudian. Orang dahulu dengan orang yang kemudian, artinya orang zaman Nabi Adam dulu sampai terus, dan orang yang kemudian yang terakhir, yang sampai hari kiamat itu. Apa maksudnya di sini? Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Nah, hari yang dikenal itu hari kiamat, nanti akan dikumpulkan menurut ayat ini. Karena itu summaruddu ilallah itu kemudian mereka dikembalikan, itu maksudnya di ayat ini semua makhluk kembali urusannya kepada Allah. Kalau wis kembali, lalu diputuskan oleh Allah satu persatu, diadili dengan seadil-adilnya. Besok, Bu. Sekarang hanya berita. Sekarang ini kita diberitahu oleh Allah dengan ayat. Bagi orang yang membaca ayat ini, akhirnya tahu, oh jadi kehidupan besok itu seperti itu. Sekarang ini sudah ancang-ancang, Bu. Oh kalau begitu saya akan persiapan agar supaya besok tidak menyesal saya di hari kemudian. Nah itu karena membaca ayat ini ada berita nanti seperti itu. Bagi orang kafir tidak tahu, Bu. Orang yang tidak memahami atau mempelajari Al-Quran tidak tahu kalau akan ada peristiwa semacam itu. Tidak tahu hadis yang tadi bahwa proses kematian manusia itu seperti tadi, dianggap mati Gus, pokoknya mati ngono ae. Mboten, Bapak. Soalnya ono ngeten di dunia ini, Bapak, bagi orang yang mendustakan hari akhir, artinya tidak percaya pada hari akhir, itu mengatakan, mereka itu mengatakan hidup itu hanya di dunia saja dan sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Itu pernyataan mereka. Contoh ya, pernyataan mereka yang disampaikan oleh Allah. Hati mereka atau pernyataan mereka disampaikan oleh Allah, dikabarkan di surat 6 ini, tapi di ayat 29 niki. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin. Monggo. Dan tentu mereka akan mengatakan pula. Nah, mengatakan ngeten. Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Loh, hidup itu hanya di dunia saja, ngoten. Hati koyok-koyok mati ku wis gak ono masalah, ngoten, Bu.
Padahal mati itu bermasalah. Tapi mereka mengatakan hidup itu hanya di dunia saja. Wa ma nahnu bima ba'usin. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Oh. Mereka meyakini begitu. Tidak mungkin kita akan dibangkitkan, ngoten pernyataan mereka. Karena apa? Yang dilihat Pak Bu, itu orang yang mati tinggal tulang belulang. Itu yang dilihat menurut kasat mata mereka yang tidak beriman, yang tidak beriman pada hari akhir. Karena itu disinggung oleh Allah orang yang semacam ini di surat 36. Surat 36 itu disinggung oleh Allah begini. Di ayat ada kalimat ngeten, wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Di ayat berapa itu? Surat Yasin, surat 36. No? Ayat 78 ya. Wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqah. Monggo sampai terjemahkan tuh. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Nggih. Ana wong sing gawe perumpamaan kehidupan. Karena tidak bisa menerima keterangan dari Rasulullah ketika menyampaikan tentang hari kiamat. Ada di antara mereka itu nekat Pak Bu, berangkat ke kuburannya orang itu. Waktu dibongkar kuburannya, wah, orang yang sudah lama di kuburan itu kan dagingnya sudah tidak ada, nggih, tinggal apa? Tinggal tulang kan. Akhirnya tulangnya diambil. Lalu dijadikan ayat oleh Allah perilaku orang ini. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia lupa dulu asalnya jadi orang itu apa, lupa dia. Kalau sekarang yang dilihat itu tulang belulang, tulang kan kaku-kaku ngono, gak ono dagingnya Bapak. Tapi lupa bahwa asalnya tulang ku apa. Ayo, dulu loh Pak Bu, sebelum kita jadi orang sekarang ini, dulu asalnya apa? Apa kita asalnya kayu no? Terus jadi wong no? Kan enggak. Apa kita asalnya batu jadi orang? Juga tidak. Asalnya kan enggak ada toh. Nggih. Allah menjadikan kita dari apa? Dari telur, kayak telur ayam ngoten nah. Kita ini Bapak Ibu, kita ini asalnya dari air. Ngoten. Air yang sumbernya diletakkan oleh Allah di tulang rusuk orang laki-laki, dan air yang diletakkan oleh Allah di tulang sulbi orang perempuan. Maka keluarlah air itu perpaduan. Itu diproses oleh Allah menjadi dari darah menjadi daging. Ya. Dari air jadi darah, dari daging, dari tulang dibentuk. Terus tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah kuat tulangnya atos. Mati. Kan tinggal tulang belulang. Oke. Tapi asalnya apa?
air, lupa dia dari kejadiannya itu, membuat perumpamaan dari tulang dudui kuburan. Oleh gak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hari kiamat. Kemudian orang itu mengatakan pada Rasulullah, mengatakan ngeten. Ia berkata, Nggih. siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Loh, yang dilihat dari kasat mata tulang belulang, bukan kekuasaan Allah. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur semacam ini? Kalau bahasa bebasnya nih Pak Bu, perkataanmu itu tidak masuk akal Muhammad. Koyok-koyok menyalahkan Rasulullah ketika menyampaikan tentang keimanan hari akhir. Padahal itu nanti akan terjadi. Sekarang masih berita Pak Bu. Sekarang ini masih berita. Tugasnya itu, tugasnya kita hanya meyakini, karena belum pernah mengalami. Sekarang sudah mengalami, jadi tulang belulang. Kan belum. Wong mati ya guru Bapak Bu. Malah orang dengan mati wedine pol, malah wayu sejauh-jauhnya. Padahal mati lo masih melayu teko matine. Ya, kadang mati ku diparani loh. Mati itu kadang-kadang dijemput. Contoh nggih, kalau tunjukkan ini. Kayak mati itu dijemput ini. Ini contohnya. Misalkan ada orang semacam ini, Bang. Ini namanya mati, dia menjemput mati. Dolin-dolin seperti ini, Pak Bu. Ini di pegunungan daerah kita seperti ini, Pak. Di pegunungan itu lek udan, kita jangan main-main di sungai. Karena air itu kalau datang secara apa? Tiba-tiba kan. Kita tidak bisa lari. Masalahnya apa? Di situ banyak batu. Kalau lari tidak bisa. Kalau di tempat yang lepas begini kayak jalan raya ngono ya enak melayu nih, gak kesandung-sandung Pak Bu. Nek ana batune jeglong, batu cilik, batu gede. Mlakune kudu alon-alon ngempakno sikile. Nggih. Niki lho arek dolen. Dolen ambek kancane. Ternyata terjadi semacam ini. Airnya cepat Pak Bu. Coba sampean hitung berapa detik ini. Ini di daerah pegunungan. Cepat airnya datang. Sedangkan orang ini masih di tengah. Tidak bisa lari kan. Kancane wis minggir. Dia berada di tengah-tengah. Sampai hitung berapa detik. Ada berapa menit kira-kira. Berapa orang ini? 5 ya. Nok ndukur kok ono sing ndelok. Sinok nisor wake Pak Bu kancane. Airnya datang begitu deras. Semakin lama airnya semakin deras. Kalau semakin deras, dia tidak tahu mana batu, mana tidak batu. Itu namanya menjemput kematian. Hati-hati. Jadi mati itu masih wongi melayu Pak Bu. Tetap mati Pak Bu. Wong mati itu gak melok duwe. Ngerti enggak? Jadi kembali lagi ke ayat ini, nanti kita akan dikembalikan oleh Allah secara keseluruhan dan diperhitungkan
Di ayat lain Allah berfirman, wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada ila qaulihi, sampai seterusnya, wala yadlimu rabbuka ahada, di surat 47 ayat 79. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Sitok kalau sing kliwatan, Bapak. Termasuk sing dikumpulno arek sing kelep iki, Mang. Itu nanti ya dikumpulno ya. Iki lak ceritane di film mbek orang. Hilang saiki wis gak ono, wis dadi tulang belulang, wis berserakan, gak ketemu, Bu. Tapi besok dikumpulkan. Lah saiki sing nok kene, besok ya dikumpulkan ya dadi siji. Oleh Allah. Sampai di akhir ayat itu, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Jadi kalau dikumpulkan nanti di cross, sudah Bu. Bila ubian hasil kamu hidup di dunia saya beri kesempatan, apa yang kamu lakukan? Ki tak duduno. Nah, ini yang baik-baik kamu lakukan. Ah, tak kai balasan ini yang baik. Kau kai balasan baik. Ono sing berbuat elek, iki perbuatan elek. Nah, kon biyen tak uke undang-undang, lek berbuat elek, kamu akan dapat balasan dari perbuatanmu sendiri. Terhukum oleh dirimu sendiri. Tunggale wong makan racun, Bapak. Lek awake dhewe ngombe ngeten iki, air putih seger nang awak. Tapi lek sing diombe baygon ya napa? Napa? Sinten tahu ngombe baygon? Bagaimana rasanya orang minum baygon? Bapak Ibu sekalian, sakit enggak orang yang minum baygon? Sakit. Yang merasakan siapa? Yang minum. Itu namanya sakit dibuat sendiri. Dia tersiksa karena salah minum. Wong ada air putih kok baygon diminum. Nanti apa, Bu? Sama dengan kita berbuat buruk. Ketika kita berbuat buruk di dunia ini, sebetulnya Allah nggak nyiksa. Dia tersiksa sendiri karena perbuatan buruk itu, karena sudah ada hukumnya. Kalau mereka berbuat buruk itu mesti terbalas dengan buruk itu. Contoh ya, kok contoh mari. Hidung kita ini seperti ini enak. Saiki sampean nggawa kawat, sampean lebokno hidung beres ngeten. Sakit ndak? Salah dhewe awake kene nglebokno kawat nang jero hidung. Wong kawat iku nggone gak kanggo hidung, Bapak. Tapi dilebokno nang hidung. Tersiksa dia. Jadi siksa yang membawa kepada mereka itu karena perbuatan mereka sendiri, bukan karena Allah menyiksa, bukan. Hanya Allah itu menyediakan. Kon lek melakukan A, kon kok oleh ngene, kon lek melakukan B, kon kok oleh ngene. Kalau kamu nanti melakukan suatu yang baik, kamu dapat begini. Kalau kamu melakukan yang buruk, kamu dapat begini. Sudah ada undang-undangnya, Pak. Sekarang belum tahu. Sekarang masih diuji kita. Maka di akhir ayat 62, maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Penguasa mereka yang sebenarnya adalah Allah. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaan Dia. Hukum semacam itu, orang yang tersiksa karena dia melakukan sebuah perbuatan yang menjadikan siksa, hukumnya Allah begitu. Kita tidak bisa merubah. Itu milik Allah sudah. Allah sudah menentukan semacam itu. Sapa yang berbuat baik, alladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun naim. Siapa yang beriman dan amilus shalihat, berbuat baik, jannatun naim. Orang itu pasti akan diberi kenikmatan namanya surga. Itu sudah hukum Allah. Kita tidak bisa merubah.
Karena itu kalau ada orang yang melakukan sebuah perbuatan dirinya melanggar aturan Allah, niku jenenge zalim. Zalim itu bahasa Indonesianya itu menganiaya diri sendiri. Kalau menurut kamus Pak Bu, zalim ialah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu menurut kamus. Tapi zalim secara umum artinya menganiaya diri sendiri. Menganiaya niku jenenge zalim. Orang menganiaya orang berarti orang itu mendolimi orang. Orang menyakiti dirinya sendiri, dia zalim pada dirinya sendiri. Menang-menang dadak gantung diri, dia zalim, Bu. Orang yang gantung diri itu walaupun ahli sholat tahajud misalkan, lalu dia menghadapi dunia tidak sabar, jengkel, terus gantung diri, dia pasti masuk neraka, pasti. Tidak akan pernah masuk surga, dia pasti masuk neraka. Itu karena zalim diri sendiri. Dia membuat neraka itu karena perbuatannya sendiri. Dan dialah membuat perhitungan yang paling cepat. Dihitung oleh Allah paling cepat. Walaupun manusia dihitung amalnya paling cepat, saking banyaknya proses perhitungan, Bapak Ibu sekalian, itu satu orang bisa memakan waktu untuk menghitung kebaikan dan keburukannya itu di persidangan, Bapak. Itu bisa memakan waktu, di dalam hadis itu satu orang bisa makan waktu 40 tahun, 40 tahun. Padahal Allah maha cepat perhitungannya, sangat cepat, tidak diulur-ulur. Itu masih satu orang bisa mencapai urusannya dunia kalau banyak. Satu orang hisabnya itu sama 40 tahun. Sebab per detik, dihitung itu per detik. Kita duduk di sini berapa detik? Kalau kita duduk di sini 1 jam, dalam 1 jam itu dihitung Pak Bu. Detik ini apa yang dilakukan, detik ini apa yang dilakukan, detik ini apa yang dilakukan, sampai. Lah kalau seumur, dan Allah itu kalau ngitung Pak Bu, begitu kamu melakukan di detik ini, detik 1 sampai detik 15, kamu melakukan ini, itu tidak cukup melakukan itu, didatangkan saksinya Pak Bu. Jadi gak bisa mengelak orang, tidak bisa mengelak. Sampai di ayat lain itu disebutkan begini, contohnya di surat 41, di surat 41 di ayat 22 itu disebutkan begini, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ini gitu. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran. Gak bisa kita bersembunyi dari persaksian pendengaran. Soalnya kemana-mana pendengaran ini melok, kupingnya lo melok. Kamu juga tidak bisa berlepas diri dari persaksian. Yang kedua, penglihatan. Mata ini dibawa kemana-mana Pak Bu. Kamu juga tidak akan berlepas diri atau bersembunyi dari persaksian dan kulitmu terhadapmu. Oh, kulit itu dibawa kemana-mana. Coba ya, kalau kita datang ke sini, apa kulitnya ditinggal di rumah? Ya enggak, ya dibawa. Berbuat baik ya dibawa kulitnya, berbuat buruk kulitnya yang dibawa. Gak bisa kita bersembunyi, tidak bisa. Padahal kalau orang itu berbuat, walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun.
Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Koyok-koyok kalau kita mau berbuat itu tolak-tolak gini. Oh, kan uang aman. Loh, aman. Ya gak ono uang no gini aman. Allah melihat, Pak Bu. Kita tidak bisa bersembunyi dari pantauan Allah. Jangan dikatakan aman. Malaikat itu tadi diciptakan oleh Allah hafadhah untuk menjaga manusia. Menjaga itu ngeten, kalau orang itu berbuat baik, mencatat baik. Kalau orang itu berbuat buruk, langsung mencatat buruk. Itu sudah ada malaikatnya. Kita tidak bisa bersembunyi dari situ. Maka orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, beriman pada yang gaib seperti itu, setiap dia melangkah pasti hati-hati, Bapak. Tidak asal melangkah, tidak asal berbuat, tapi perbuatannya selektif. Dia tidak akan berbuat kalau tidak ada perintah dari Allah dalam hal ibadah. Tapi dalam hal pertanian, berbuat kapan saja gak ada masalah. Nang sawah sore hari nggak ada masalah, siang hari nggak ada masalah. Wis mari subuh aku nang sawah, nggak ada masalah. Membajak sawah itu dari pojok sana ya boleh, dari pojok sini boleh, dari tengah-tengah ya boleh, nggak ada aturannya, Pak Bu. Tapi kalau hal ibadah diatur oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita tidak bisa melangkah seenaknya kita. Dikira mata, telinga, kulit, terus tidak akan bisa bersaksi. Oh, bersaksi nanti ditanya. Contoh ya, contoh lagi ini. Di surat 17 ini. Surat 17, surat Bani Israel atau surat Isra. Ya. Di ayat 36 itu Allah menyatakan gini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oh, sampai terjemahkan ya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengikuti itu, jangan berbuat kalau kamu belum tahu dasar hukumnya atau tidak ada dasar hukumnya yang dari Allah. Jangan pokoknya ikut, ada orang berbuat ikut, orang ini berbuat ikut, jangan. Walau Pak Dini Dewi yang berbuat gak boleh ikut kalau tidak ada perintah dari Allah dalam hal ibadah loh, Pak Bu. Kenapa Allah berpesan semacam ini? Sesungguhnya pendengaran, 1, penglihatan, 2, dan hati, 3, semuanya itu akan diminta pertanggungjawab. Diminta pertanggungjawaban. Hati ini selama kita hidup, misalkan uripnya 70 tahun, hati selama dipakai 70 tahun, gawe opo ae? Digawe suudon apa saja, digawe husnudon apa saja, diminta pertanggungjawaban. Jangan dikira diam, malah hati mulai mati, ajur dari tanah. Iya, nok kene ajur dari tanah. Tapi jiwanya hati, Pak Bu, itu hidup terus. Kita tidak pernah mati. Mati itu hanya pergantian alam. Jasad kita itu nanti kalau kita pindah ke alam, pindah di alam lain, maka jasad itu dikubur di tanah. Orang mengatakan mati, meninggalkan dunia. Dunia itu, Pak Bu, dunia pindah ke tempat lain itu berbeda sudah. Aturannya berbeda, posisinya berbeda, situasi kondisinya berbeda. Jangankan pindah alam loh, Pak Bu, kita berbicara alam. Di alam yang sama saja, di satu tempat ke tempat yang lain berbeda sudah.
Bapak Ibu bawa uang 1.100.000-an. Panjenengan terbang dari Indonesia, terbang ke Jepang, turun di Jepang. Panjenengan mampir ke warung, mau beli lontong balap misalkan. Di Jepang sana ada lontong balap misalkan. Masuk ke warung, beli lontong balap, duit yang dipakai uang Indonesia 100.000-an kali 10. Diterima enggak oleh bakul sana, warung yang punya warung sana? Diterima enggak? Enggak diterima. Ini uang apa ini? Ngoten. Ini loh Pak Bu, sama-sama alamnya. Pindah tempat saja sudah berbeda. Situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Kalau sekarang kita ini ya melempar tisu di tengah jalan, setelah kita buat bersihkan dilempar, di sini tidak ada masalah. Panjang kalau di Jepang dihukum karena aturannya beda. Di Singapura didenda panjenengan, potong rokok saja itu harus dimasukkan ke dalam saku, nanti dibuang di sampah. Tidak boleh langsung dilempar gitu, didenda Pak Bu. Itu sama-sama alamnya, beda sudah aturannya. Bagaimana ganti alam? Di kuburan itu hidup loh Pak Bu, jangan dikira mati itu. Hidup di kuburan itu. Cuma karena beda alamnya, hidupnya juga berbeda. Tapi hidup yang seperti kita rasakan hidup di sini. Nah, di ayat ini lalu di surat 6 di ayat 63 itu Allah menyatakan begini. Di ayat 63. Kalau itu di ayat 62. Oke. Maka di ayat 63 disebutkan oleh Allah begini. Kul, sampaikan ya Rasul, may yunajjikum min dzulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarrua wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin. Ayat 63. Coba ini. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut dan mengatakan, sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini bahasanya beda. Kalau tadi urusannya di ayat 61 dan 62, Allah mengutus malaikat dan menjaga manusia, mencatat amal perbuatannya. Kalau wayai mati, malaikatlah yang mencabut nyawanya. Prosesnya seperti tadi. Di ayat 62, setelah itu semua perkara makhluknya mulai dari malaikat sampai yang lain dikembalikan kepada Allah, kemudian diputuskan dengan keputusan hakim yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Tutup, ganti di ayat 63 urusan dunia. Urusan dunia. Masalah apa ini kira-kira? Masalah kekuasaan Allah. Ketika orang ini berbicara tentang ujian dunia, Bapak. Ujian keimanan orang waktu di dunia. Seberapa keimanan seseorang itu menganggap Allah sebagai Tuhan, sebagai Allah yang disembah. Apa hanya Tuhan itu menurutnya wis pokoknya dunia itu gak ada Tuhan, urip ya keadaannya semacam ini, apa seperti itu? Atau mereka kalau
ada masalah kembali kepada Allah, tapi kalau masalahnya selesai kembali kepada yang disembah selain Allah. Itulah yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tidak bisa sekarang karena panjang ini pembahasannya. Saya beri kesempatan ada pertanyaan, monggo silakan. Tadi pertanyaan saya itu terkait dengan doa, Ustaz. Dengan doa. Yeah. Tadi Ustaz menyampaikan berdoa itu menyebut nama Allah atau nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Jangan berdoa kepada Kiroro Kidul atau yang lain. Yeah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sekiranya itu orang itu berdoa sudah menyebut nama Allah juga Asmaul Husna, lalu menyebut orang-orang soleh yang sudah meninggal sebagai wasilah dengan bermaksud untuk mengambil jalan tengah. Nah, yang demikian itu boleh atau tidak, iman atau tidak ya. Nah, itu yang kedua. Lalu bagaimana surat An-Nisa 150, 151 itu sebagai, apakah surat itu sebagai bantahan buat orang-orang yang berdoa yang semacam itu? Dan berdoa itu boleh menggunakan wasilah, cuma wasilahnya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di surat niki, contohnya di surat 5, itu ada di ayat nih 35, surat 5 ayat 35. Itu ada perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. 1, 2, carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Berarti itu wasilah. Goleo cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk orang yang sudah meninggal ini kan juga wasilah, boleh apa enggak? Nah, wasilah itu diatur, Pak Bu. Yang boleh dipakai sebagai wasilah itu menurut Rasulullah, 1, orang yang masih hidup. Jadi masih hidup ini tidak digawe wasilah. Cak, tolong saya didoakan ya, anak saya akan ujian di minggu ini, mudah-mudahan lancar. Nah itu namanya cari wasilah. Kancane ini, akhirnya kancane berdoa, ya tak dongakno, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, urut-urutannya doa, terus isinya donga ini, ya Allah berilah kesuksesan putranya bapak ini karena 1 minggu berjalan ini, 1 pekan ini, ya Allah, dia sedang melaksanakan ujian sekolah. Kita muni amin. Itu wasilah pada orang masih hidup. Bisa termasuk kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang yang dianggap baik, kepada nabinya, kepada rasulnya yang masih hidup. Yang nomor 2, berwasilah kepada perbuatan yang pernah dilakukan yang baik. Contoh ya, misalkan kita pernah menyekolahkan anak yang bapaknya meninggal sejak kecil. Namanya anak apa? Anak yatim. Arek iki gak iso sekolah. Terus kita bandani, Pak Bu, sampai sekolah SMA lulus, kita masih berniat, wes anak ini baik, arek akhlaki api, arek cerdas, saya kuliahkan sekalian. Nah, setelah kuliah, lulus S1, dia dapat pekerjaan yang cocok untuk hidupnya. Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika
orang itu terkena suatu masalah di rumah tangga, gonjang ganjing, ujian itu dari Allah. Ya, lek gonjang ganjing semacam itu, Pak Bu, Rasulullah mengatakan kamu boleh wasilah dengan cara itu. Jadi ngomong ngeten, ya Allah, saya telah menyekolahkan si A sampai sarjana, Engkau Maha tahu. Sekarang ini sudah dapat pekerjaan yang baik, ya Allah. Ya Allah, kalau perbuatan saya ini baik menurut-Mu, ya Allah, tolong panjenengan paringi solusi yang baik dari keluargaku yang sekarang terjadi gonjang ganjing semacam ini. Engkaulah yang maha menyelesaikan permasalahan. Pak Bu, ngoten niku jenenge wasilah, boleh itu. Tapi kalau wasilah kepada orang yang mati, itu yang tidak diperbolehkan. Ya Allah, saudara saya mati, Syekh ini ya Allah, aku mohon pada Syekh ini agar supaya memberikan keringanan kepada kami ya Allah dengan takdir-Mu. Gak oleh Pak Bu, gak oleh. Karena itu disinggung oleh Allah di surat 39 niki singgungane di ayat 3. Ala lillahi dinul kholisu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Agama apa? Islam. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, mengambil pelindung selain Allah itu berarti mengambil pelindung yang lain, pada benda, pada tumbuhan, pada batu. Dan muni ngeten, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti dia mencari wasilah dengan benda yang disembah tadi, yang dipercaya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Dengan wasilah, dengan ini saya berbuat supaya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidak boleh Pak Bu. Yang boleh seperti tadi, dengan amalan yang baik, dengan orang yang masih hidup. Oke. Itu wasilah yang diajarkan dalam Islam. Atau wasilah dengan Asmaul Husna yang nomor 3 tadi, dengan nama Allah tadi, wasilah itu. Selain itu tidak boleh Pak Bu. Coba ya, panjang bersani ini, panjang bersani ini, bahwa ada orang ini, apakah agama Hindu tidak menyembah patung? Coba itu kita perhatikan ini. Ini Pak Bu. Mereka telah melakukan pelecehan atau jelaskan kepada mereka apa sebenarnya sehingga mereka menjadi benar-benar paham. Dan berhala, patung adalah hasil imajinasi dari pikiran manusia dan lahir karena kegayaan, ketajaman dan kejelian imajinasi. Ngeten iki digawe wasilah. Gak oleh, Bang. Kalau ditanya, apakah kamu nyembah ini? Enggak mau. Ini saya lakukan supaya dia mengantarkan saya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ngoten, Pak Bu. Nah, ini yang tidak boleh. Selain itu, ada lagi semacam ini. Dia tidak menyembah ini. Kalau dikatakan kamu menyembah ini, enggak. Nah terus apa yang kamu lakukan? Saya melakukan ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya ini mengantarkan saya
dengan sedekat-dekatnya kepadanya. Nggak boleh, Pak Bu. Ini banyak orang melakukan semacam ini. Ada nggak? Atau pakai makanan-makanan yang banyak dijadikan satu lengser gitu. Napa jeneng ini? Napa jeneng ini? Nah, itu yang tidak boleh juga. Dalam Islam tidak diajarkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang melakukan semacam itu? Itu namanya menduakan Allah dengan yang lain. Kemudian bagaimana di surat An-Nisa ini? Di ayat 150. Nih yang ditanyakan. Kalau kita lihat di ayat ini, di ayat 150 itu menyatakan ini. Sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna billah, orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan, memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kafir kepada yang sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Ini kan namanya orang yang kufur pada Allah dan Rasul, itu memperbedakan antara Allah dengan Rasulnya itu dengan benda. Akhirnya dia milih mana, keimanannya kepada Allah atau keimanan pada benda itu. Maka Allah mengatakan, kalau begitu mereka itu adalah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Jadi kafir bener-bener kafir. Orang yang begini Allah menyatakan wa'atadna lil kafirina adzaba muhina. Aku sediakan bagi orang yang demikian tadi, orang kafir, adzaba muhina, siksa yang menghinakan. Jadi tetap Allah tidak boleh diduakan. Hanya Allah, yakin kita berdoanya kepada Allah yang buat hidup, Allah yang menjadikan sakit, menjadikan sembuh, Allah. Itulah keimanan yang sebenarnya. Itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.